berkumpul di ruangan kelas 3A dalam acara kita hari ini, yaitu berbagi praktik baik terkait dari materi saya sebagai guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, yaitu diseminasi modul 1/4 budaya positif. Jadi saya akan berbagi materi tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini salah satu tugas dari guru penggerak modul 1.4. Mungkin nanti Bapak Ibu ikut guru penggerak juga akan mengalami hal seperti ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita buka dulu dengan doa. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Konsentrasi. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu budaya positif. Tujuan dari modul ini adalah Bapak Ibu, pertama, meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif. Yang ketiga, berbagi praktik baik pelaksanaan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi. Yang ketiga ada hukuman dan penghargaan. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu guru yang hari ini menurut saya luar biasa bisa hadir di sini. Saya doakan semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, sudah berhasil. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nih Bapak Ibu? Apa ini? Iya, gambar apa? Coba lakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Kepala tangannya. Lakukan. Ada A dan 2, Anda dan teman Anda. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah suatu kepala. Sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu. Anggap saja di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah benda yang paling berharga sekarang bagi menurut Anda. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, agar saja dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak bertahan, Pak Ubat. Ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Oke? Tetap kepalkan. Iya, tetap. Mau diberikan sama orang? Karena inilah berharga buat kita. Jadi ini adalah suatu perumpamaan dari materi kita ini Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma teori kontrol pilihan, ilustrasi kontrol oleh Dr. William Glasser ya dalam kontrol teori. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar tidak Bapak Ibu? Yang namanya positif itu pasti bermanfaat dan bisa efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi dulu Bapak Ibu ya. Kita lanjut.
Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey, ya, silakan. Dia mikir dulu Bapak Ibu. Silakan dibaca Bu Herlina. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka tidak perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Herlina. Ternyata membaca paradigma Anda, ya, skema. Baik. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Ubahlah sikap dan perilaku Anda. Berarti kita harus mengubah diri kita sendiri, agar kita nanti kepada anak didik kita bisa menerapkan ataupun menerapkan yang namanya hari ini yang kita pelajari budaya positif. Berarti harus dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma ini stimulus respon, realita, kebutuhan kita sama. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Nanti akan kita pelajari itu kebutuhan manusia. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah stimulus respon Bapak Ibu. Sekarang teori kontrolnya, boleh Bu Tri Indriani dibaca untuk teori kontrolnya. Yuk Diani. Sudah gangguan matanya berarti. Kenapa tidak pakai kacamata lagi? Ya Bu Rizky baca, masih lihat. Perubahan paradigma stimulus. Ya, yang teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda tidak? Berbeda. Kalau di stimulus respon kebutuhan kita sama, tetapi di kontrol kebutuhan kita berbeda. Ya, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak akan membagi selanjutnya. Apa makna disiplin? Nah, ada yang tahu? Pak Puput, secara pendapat dari Pak Puput, apa itu disiplin? Disiplin menurut saya yaitu kesiapan diri menyiapkan suatu hal yang positif. Kesiapan diri menyiapkan sesuatu hal yang Positif. Tepuk tangan dulu dong pendapatnya. Mungkin ada pendapat teman yang lain? Apa itu disiplin? Bu Sophia, pendapatnya? Terserah. Ini pendapat Bapak Ibu ya. Pendapat masing-masing. Mematuhi aturan-aturan sesuai apa yang telah dilakukan. Yang telah? Yang dilakukan bermacam-macam kesalahan. Oh, berarti? Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Sophia. Harus dipatuhi. Kalau Ibu Rizky, arti disiplin? Sikap dan perilaku yang kita lakukan menurut aturan-aturan dan tanggung jawab kita. Nanti sikap dan perilaku yang menurut sesuai dengan aturan seperti itu. Kalau Bu Salviana? Kalau menurut saya disiplin itu sikap ya yang tertanam dalam diri kita itu terhadap apa-apa yang sudah kita rencanakan dan kita akan melaksanakannya itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Oke, tepuk tangan untuk semua atas jawabannya. Terima kasih. Kita lihat bersama-sama.
itu berasal dari bahasa Latin discipline, tulisannya disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu dominan sejalan dengan yang namanya patuh. Kata Bu Sri tadi dengan aturan, dengan mungkin nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita tujukan kepada siswa kita di sekolah terutama, dan juga kalau saya sebagai kepala sekolah itu seluruh yang ada di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada beberapa. Yang pertama, setiap perilaku dan perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Yang kedua, dengan menaikkan kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan ingin dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Ayo kita nyanyi dulu kalau lupa Pak Bu. Ayo Bu Pipin lagunya. Boleh berdiri Bu Pin, sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif mandiri dan bernalar kritis. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Silakan dipikir pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi kita bekerja, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Eksternal juga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saling percaya, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Oke, karena tujuan positif dari disiplin. Siapa nih Bapak Ibu? Ada yang tidak tahu? Nggak tahu. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Apa sih merdeka? Kurikulum merdeka itu apa sih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak tahu apa sih merdeka. Apakah anak-anak merdeka, bebas, gurunya merdeka? Nah, kita akan pelajari hari ini. Boleh dibaca Ibu Rasyati? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat kuat memerintah diri sendiri. Iya, jadi Bapak Ibu, arti inti dari kata ini, kita itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dari diri kita sendiri perintahnya Bapak Ibu.
Sekali lagi, bekerja bukan karena atasan. Kalau kita bekerja dari diri kita sendiri, akan tercipta yang namanya disiplin positif. Masih ada foto rumah di situ lah. Saya ambil, memang saya foto hilang-hilang kemana, jadi alhamdulillah masih ada foto ini. Hukuman dan penghargaan. Kita akan mempelajari selanjutnya hukuman dan penghargaan. Mikir dulu kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Setiap kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik Bapak Ibu, di sini ada Alfikon, itu penebu yang menciptakan kata-kata di bawah ini Bapak Ibu, mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Menurut Kohn, pernyataannya itu sudah dilakukan pengamatan oleh beliau, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau introspeksi. Di sini Bapak Ibu ada contoh tindakan guru. Yang pertama kita sama-sama membahasnya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Hukuman. Sophia hukuman. Bu Rizky hukuman. Hukuman. Jangan ikut orang. Konsekuensi pusat? Hukuman. Kita lihat bersama-sama. Hukuman juga itu kan push up seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kita lihat. Pinter loh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Tugas Sophia melepaskan sepatu karena tidak sesuai dengan warna sepatunya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Rizky? Konsekuensi. Putri? Dia nih hukuman. Hukuman besar? Kita lihat. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar tiga angka. Kembali ke sekuensi. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman membuat anak sakit dalam jangka waktu lama Bapak Ibu, ini hukuman ya. Terus anak membenci kedisiplinan.
anak menghargai disiplin. Kalau kita memberikan hukuman ada berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa tanggapan atau stimulus bisa untuk anak. Terus, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita memberikan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kondisi diri yang buruk, kalau memberikan konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau kekal. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Mohon dipahami. Restitusi. Ada yang tahu restitusi? Ganti rugi. Hah? Ganti rugi. Ganti rugi. Boleh? Bu Sofia? Timbal balik. Hah? Timbal balik. Timbal balik, Bek? Mungkin? Coba sebelum ke materi restitusi. Tepuk semangat! 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 Semangat Bapak Ibu. Iya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan disiplin positif kepada anak didik kita? Kita harus melakukan sebuah pendekatan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita akan mempelajari restitusi ini, bagaimana kita menciptakan restitusi ini kepada anak didik kita. Jadi jika anak didik itu mempunyai kesalahan seperti tadi kan ada yang berkelahi, kita harus berubah cara kita menangani anak tersebut. Boleh mungkin Bu Rizky pengalamannya menangani anak-anak yang nakal seperti apa? Boleh mic-nya. Mungkin anaknya punya kasus apa, cara menanganinya, boleh? Kalau menurut saya, kalau ada anak yang punya masalah ini, kita tanyain dulu. Tanya dulu. Misalnya, verbalize sama kita. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, baru kita memutuskan apakah anak ini boleh dihukum atau tidak, atau boleh kita beri semangat cara. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Rizky. Berarti menanyakan dan dari jawabannya nanti bisa kita berikan hukuman, seperti itu? Tergantung. Bu Rasyati, kalau misal anak punya masalah, kasus di sekolah, mungkin cara yang dilakukan seperti apa? Boleh berbagi? Kalau siswa mengalami masalah sama mereka, pertama saya berusaha menenangkan diri, Menenangkan diri, Ya. terus lalu bertanya apa masalahnya. Setelah itu diberi pengarahan mana yang baik mana yang buruk. Kalau mereka salah, mereka harus saling memaafkan. Itu selesai. Nah, itu Dan saja. tidak mudah-mudahan. Iya, sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Pak Puput, pas. Ibu Salviana coba. Kalau misalnya punya siswa, ya mungkin ada siswa di kelasnya seperti apa, cara menanggapinya atau menyelesaikannya bagaimana? Kalau untuk siswa itu, terutama kita sebagai wanita melakukan pendekatan dulu terhadap anak ini. Kita gali akar masalahnya. Misalnya anak ini kurang disiplin dalam hal datang ke sekolah sering terlambat, misalnya kita tanyain dulu kenapa terlambat. Mungkin dia ada masalah di rumahnya atau tidak ada yang membangunkannya. Kadang kan kita nggak tahu kondisi anak, orang tuanya kerjanya lebih awal, anaknya kadang tidak terkontrol oleh orang tua. Nah, kalau sudah tahu akar masalahnya, baru kita cari solusi yang terbaik untuknya.
biar tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, tepuk tangan juga buat Bu Febriana. Berarti yang terjadi di sekolah itu apabila ada anak-anak yang bermasalah ataupun membuat sesuatu melanggar peraturan sekolah, berbagai cara yang dilakukan Bapak Ibu guru di sini. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita mempunyai satu konsep yang baru, tapi konsep Bapak Ibu sudah bagus semua, tapi harus lebih terarah seperti itu. Baik, ini restitusi dan restitusi. Tidak kelihatan, saya bacakan. Kayaknya ini lanjut aja deh. Nih, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sekali lagi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Sekali lagi Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kalau peraturan sudah lupa, kalau keyakinan mungkin terdapat dalam diri sendiri. Oke, yang lain? Kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Pusat? Kalau peraturan mungkin siswa mikirnya peraturan itu untuk dilanggar. Adanya peraturan itu mungkin adanya melanggar. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas, jadi kita tanamkan ke mereka kesalahannya apa, mereka tahu sendiri konsekuensinya apa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang saya bertanya di sini, apakah sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Ada. Siapa? Bu Ras. Oke, contohnya. Peraturan kelas pertama, kalau mereka berkelahi sampai darah, itu akan kayak akan ke ruang prasekolah, bimbingan khusus. Nanti ibu kelas akan selesaikan. Terus kalau dia datang terlambat, dia harus meminta maaf ke kawan-kawannya seluruh di kelas. Oke, itu contoh keyakinan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu, apakah Bapak Ibu sudah langsung ditempel di dinding Tulisan. atau Tulisan. iya berdiskusi secara lisan? Kita berdiskusi bersama-sama. Kalau peraturan bisa kita buat sendiri Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat, hadir tepat waktu. Itu peraturan. Pakaian harus sesuai dengan peraturan. Kita bisa buat sendiri, tapi keyakinan kelas harus kita buat bersama-sama agar siswa itu yang membuat sendiri dia yakin. Dengan keyakinan kelas itu dia yakin, paham pada diri. Karena saya yang membuat ini, berarti saya harus mengikuti keyakinan tersebut. Oke, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Sekarang kita tanya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Jalan. Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar timbul sifat disiplin, tanggung jawab. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah di kelas. Nah, Bapak Ibu, kita nanti diharapkan nanti di semester 2 ya, saya mau kita semuanya membuat keyakinan kelas bersama-sama di kelas yang masing-masing, karena kita peraturan baru kan, siswa baru, nanti kita akan bersama-sama meninggalkan hal yang lama, kita mulai lagi dengan hal yang baru di awal pembelajaran nanti. Itu salah satunya nanti akan membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa. Keyakinan kelas itu cara membuatnya yang pertama itu lebih abstrak,
daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Lebih abstrak itu artinya lebih apa Bapak Ibu? Lebih nyata. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat yang dikatakan saat tadi, diskusi dulu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti membuat keyakinan kelasnya bersama-sama Bapak Ibu ya, diskusinya. Jangan kita yang membuat peraturannya, tapi kita bersama-sama membuat keyakinan. Prosedurnya nanti Bapak Ibu mempersilakan warga sekolah atau murid bercurah pada peraturan yang disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan pada murid, di papan tulis boleh, di kertas atau kertas yang berukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapat dari siswa kita. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di teras atau koridor. Kita rubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada katanya yang negatif, Bapak Ibu ya. Misalnya anak-anak menulisnya itu kata-katanya yang dalam bentuk negatif. Kita arahkan, kita bentuk dalam satu kalimat yang positif, Bapak Ibu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Menempel keyakinan kelasnya di dinding seperti ini. Kalau ini peraturan ya Pak Ibu ya. Nanti semester baru kita akan keyakinan kelas. Kita akan buat bersama nanti di kelasnya. Contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1 contoh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dari keyakinan kelas ini kita ambil dari pendapat-pendapat anak. Tapi tidak boleh berkelahi. Nanti tidak boleh berkelahi itu dari mana yang kita ambil? Saling menghargai. Seperti itu. Misalnya setiap anggota merasa aman. Jangan bertengkar. Mungkin ada yang menjawab tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencuri. Nah, itu kita buat dalam satu bentuk kalimat positif seperti ini. Ini contoh. Contoh Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kita harus memilah nanti kata-kata yang positif. Keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Mungkin mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya anak-anak. Nah ini bisa kita ambil dari berkomitmen terhadap setiap tugas. Piket kelas, misalkan harus melaksanakan piket. Nah ini juga tidak ada lagi nanti hal piket kelas. Tidak ada lagi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu. Berarti itu apa kalau berdoa dengan baik? Bersikap positif bisa. Jadi kita harus bisa menilainya Bapak Ibu nanti ya. Kegiatan dalam keyakinan kelas dalam tabel. Nah ini Bapak Ibu. Hormat. Kata hormat itu terdengar. Misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu kita selesaikan hari ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar Bapak Ibu. Nah, kalau terlihat berempati terhadap orang lain, memegang barang milik orang lain, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini kegiatan pendalamannya Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah buat keyakinan kelas, ini yang kita lihat dari anak-anak, apakah terdengar, terlihat dan berperilaku. Hormat, datang tepat waktu. Bapak Ibu, termasuk hormat kan? Terus tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi mereka harus tampaknya datang tepat waktu Bapak Ibu. Itu salah satu hormat. Bentuk dari hormat. Nanti yang ini keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu bikin. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak tak acuh
kepada teman dan guru. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam atau mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam atau meletakkan sembarangan. Bekerja misalnya, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Kalau yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru, tugas tidak diberikan. Paham tidak Bapak Ibu? Paham ya? Nah, ini contohnya. Kita punya peraturan. Kita punya peraturan Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk peraturan ini kan. Misalnya kalau peraturan sekolah, kita punya peraturan sekolah kan. Nah, dari peraturan sekolah Bapak Ibu membuat peraturan kelas kemarin kan. Nah, dari peraturan kelas itu nanti Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ada nggak Bapak Ibu buat peraturan seperti itu kemarin? Tidak ada. Nah, kalau Bapak Ibu membuat tadi keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Nanti Bapak Ibu, misalnya anak-anak membuatnya ini, menemukan ini. Ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas kita supaya apa? Pembelajaran kita bisa aman, tertib. Apa anak-anak Bapak Ibu? Tidak boleh dengan terlambat dulu. Catat dulu. Nanti anak-anak boleh menempelkan pakai lem yang kertas kuning itu kan. Nah, nanti sama-sama kita simpulkan. Oh, kalau misalnya tidak boleh datang terlambat itu termasuk apa anak-anak? Menghormati orang lain atau berkomitmen. Ini yang kita tulis keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Paham. Nah, sekarang kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya dulu apa kebutuhan dasar? Sebut satu, dia nih. Kebutuhan dasar kamu sekarang apa? Kebutuhan dasar manusia. Sebut salah satunya. Kebutuhan dasar. Apa arti kebutuhan? Yang harus kita penuhi. Makan, minum, apa lagi? Aman. Belajar, apa lagi? Beribadah. Kebutuhan beribadah. Istirahat, tidur. Butuh cuan. Dengan munafik kan butuh. Apa yang kita butuhkan? Nah, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kan yang kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Makan, minum, istirahat. Selanjutnya ada apa di situ? Kasih sayang. Butuh kasih sayang nggak Bapak Ibu? Butuh. Butuh kasih sayang? Butuh. Ada lagunya kan Musal? Gimana Musal lagu? Aku butuh abang. Bukan butuh uang. Aku butuh uang. Selanjutnya apa? Kesenangan. Butuh kesenangan tidak Pak? Bekerja kalau tidak senang bagaimana Bapak Ibu? Iya, stres. Selanjutnya kebebasan. Butuh kebebasan? Haruslah. Sekarang penguasaan. Butuh. Lanjut, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan. Aku merasa bangga dan keren. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Jawaban Dimas. Itu kebutuhan. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang. Butuh karena naik mobil dan rasa diterima. Ya kan? Aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas. Menyetir mobil itu seru. Senang kan? Mancing itu seru. Senang. Apalagi Bapak Ibu kesenangan? Check out shopping itu seru. Kesenangan. Apalagi banyak kesenangan? Pergi ke kebun sawit, kesenangan. Bu Iin, apa kesenangan? Jalan-jalan.
Kasih mic-nya. Ya, baca dulu. Yang paling terakhir saja. Yang paling terakhir. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan lebih besar sebagai dunia berkualitas lebih lebih dengan Oke. Yang nomor 2, Usah. Dr. William Blaser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu kata-kata ini? Saya. Dia saya harus dipahami terpaksa. 5 posisi kontrol. Ada yang tahu Bapak Ibu apa saja? Mungkin sudah mempelajari Bu Salviana, Bu Rizky dari STKIP Muhammadiyah. 5 posisi kontrol, Pak Puput. Emosi lagi. 5 posisi kontrol. Ada yang bisa? Mungkin? Pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, sekarang silakan coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu sedang berada di posisi mana? Sekarang, jujur saja, yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu, apakah berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Hah? Teman, wow, mantap. Tepuk tangan ke Bu Rizky, teman ya. Bu Pip, aku boleh dengan kamu terus, oke? Aku boleh kamu? Sekarang itu berada di mana Bapak Ibu? Coba kamu di WC. Teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Silakan sekarang Bapak Ibu berpikir berada di posisi mana sekarang Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Apabila anak-anaknya mendapatkan kesalahan, Bu Resyaki teman. Sekarang kita baca teman. Bu Rizky tadi pilih teman juga. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingin ibu? Ingat ibu, tidak ibu pernah bantu. Ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya pada murid lemah tidak mandiri tergantung. Teman ya. Sekarang kita penghukum dulu Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu mempunyai berada di posisi penghukum. Kita lihat Bapak Ibu dampaknya. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk. Kau dibodoh masih gini salah. Kau dengan terlambat terus keluar. Kau mau PR keluar. Kau ngomong di belakang. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas. Apakah Bapak Ibu selama ini melakukan seperti itu? Apa hasilnya Bapak Ibu? Dia malah lebih memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Tuh Bapak Ibu. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang terjadi apa Bapak Ibu hasilnya? Bukan hal yang baik. Iya, semakin besok lagi. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi bukunya. Kalau kita berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Nah, dampak pada murid pasti mengulangi kesalahan. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Kita akan mempelajari lagi. Ada di posisi pembuat rasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kane dari kelas 1 bimbing kane pakai kapan tadi buat salah. Itu salah satu pembuat rasa bersalah dia, anak tersebut. Iya. Terus guru berkata lagi, kamu sudah tahu ibu lelah. Leteh ibu. Kok lah ibu stres. Jawaban anak kita kenapa jadi guru? Bapak Ibu ya, itu berada di posisi pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa Bapak Ibu? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong.
Nah, kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, maaf Bu. Oh, hasil apa? Merasa rendah diri. Selanjutnya teman. Nah, tadi udah dijawab sama Bu Ras, misal sebagai Bu Rizky sebagai seorang teman. Kita lihat dulu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Oh, masa kamu tidak pernah ingat ibu pernah bantu kamu, misalnya bla 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 bla. Hasilnya apa? Ketergantungan. Terus, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu dampaknya bagi murid. Nah, sekarang kita lihat pemantau Bapak Ibu. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, misalkan. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, inilah saya katakan seperti Bapak Ibu bekerja karena pemimpin. Ini salah satunya pemantau. Kalau dia dipantau, nyau. Tapi kalau dipantau, ada Ibu Cika. Udah jauh ya. Silakan Pak. Ya. Ibu Cika. Ibu. Iya. Itu yang sekarang menurut saya sedang berada di sekolah kita Bapak Ibu. Gurunya ada di kelas, dia diam. Tapi tidak ada gurunya luar biasa. Itu termasuk pemantau ya Bapak Ibu ya. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pada manajer. Manajer ini adalah menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan Bu Sal, siapa-siapa tadi Bu Resanti, Bu Rizky pendapatnya. Apa yang kalian lakukan kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan ataupun melanggar hal-hal yang tidak berkenan ataupun yang sudah melanggar keyakinan kelas ataupun peraturan? Mengajukan pertanyaan dulu, ya. Kami sepian tadi, kenapa ya? Coba duduk di sini ya, kenapa? Kenapa tadi kenapa Ibu panggil? Terus, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan lagi, kenapa bisa datang terlambat sekian? Tidak upacara. Bukannya dari tahu, ini. Nah, setelah dia menceritakan, kita menguatkan pribadi dia. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid berkata dalam hatinya. Dan dampaknya adalah mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Paham sampai di sini Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana? Manajer, yakin? Bu Her? Apa nak pembuku? Sepakat manajer? Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu memilih manajer di semester 2 nanti sekolah kita akan aman tentram. Oke, lanjut ya. Nah, Tapi kalau manajer, ya. harus memperbaiki diri sendiri. Iya, makanya mulai dari diri. Semua dilakukan mulai dari diri. Dari awal tadi sudah kita bicarakan ya Bu Rizky. Kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri dulu. Oke. Semangat? Mau memperbaiki diri sendiri? Mau. Yakin? Yakin. Oke, insya Allah nanti teman-teman janji nanti. Amin. Terus mengidentifikasikan 5 posisi kontrol. Yang pertama, boleh dibaca Pak Sendi. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, kita lihat. Membuat orang merasa bersalah. Iya kan? Kecewa kayaknya. Dia merasa bersalah. Ya? Sendiri Pak, kenapa tuh Pak? Diklik. Penuh. Kayaknya penuh.
Oke, ajak dia pulang tidak? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Jalannya waktu. Oke. Selisih baca Bu. Kamu tidak perlu benar melakukan. Tidak pernah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. apa itu? Menyalahkan anak. Berarti membuat merasa bersalah. Tadi ya. Terus Pak Puput Ayolah lakukan demi ibu bapak. apa tuh? 5 posisi tadi. Teman. Kak Sandy manajer Puput teman. Teman kita lihat. Oke. Baru datang. Ya, baca. Bu Sophia. Kita lihat. Upit. Apakah kamu mau mendapat speaker tentang hari ini? Apa Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi? Manajer. Bu Her? Manajer. Put? Teman. Apa? Nak dapat hadiah baik, berarti hanya ada guru baik dia baik. Hanya ada kepala sekolah baik dia datang pagi. Bu Cika DL datang tiap terus. Hari ini Bu Cika DL sudah sepagi deh. Ya. Berarti kamu termasuk pemantau, hanya mau dipantau saja. Tapi di sini saya tidak ada yang seperti itu. Terus Bu Her, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk di mana Bu? Pembuat masalah bersalah, penghukum, teman, pemantau, apa manajer? Penghukum, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer kita lihat. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang merasa bersalah. Terakhir terus kerja. Dihukum dengan kata-kata seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kecewa sekali digariskan kata-katanya. Tidak pernah lakukan demi ibu, bintang, menyelesaikan selalu masalah dari situ. Jadi kita harus mengatur kata-kata untuk anak Bapak Ibu ya. Oke, kita akan belajar nih. Jadi 3 restitusi. Nah, dari 3 restitusi ini salah satu ada 3. Nih Bapak Ibu. Ada 3 yang harus kita lakukan apabila anak mempunyai masalah ataupun kasus. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang pertama nih, menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan. Terus yang ketiga, sekarang kita lihat. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi Bapak Ibu dalam praktek segitiga restitusi kepada anak yang punya kasus, Bapak Ibu harus mempunyai kata-kata seperti ini. Paham Bapak Ibu? Lanjut ya. Menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Lihat Bapak Ibu contohnya, guru berkata, manusia berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Boleh dikatakan seperti itu kepada anak-anak. Bapak Ibu ya. Ini adalah menstabilkan identitas. Kan emosi. Buka ayo ini. Tanya dulu seperti ini, duduk di sini. Siapa saja pernah berbuat bersalah. Tapi katanya juga memang harus lembut Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Katakan seperti itu anaknya. Pertama stabilkan dulu nanti identitas dia. Ini kan emosi. Stabilkan pelan-pelan dengan kata-kata kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, kita tanyakan kepada murid, kenapa anak itu bisa seperti itu?
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini kan seperti itu. Kamu pasti punya alasan, kenapa kamu melakukannya? Dia kan jawab nih bla 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 bla. Terus apa yang penting bagi kamu? Nanti dia juga jawab Bapak Ibu. Kamu tetap boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kan ada anak, ada yang salah, ini. Kami tanyakan, apakah sikap kamu seperti itu benar atau salah? Dia kan tidak benar Bu. Tapi kurang, kamu boleh melakukan hal itu, tapi kamu harus mempunyai sikap lain yang lebih baik. Tanyakan seperti itu kepada anak Bapak Ibu ya. Apakah maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esoknya? Tanyakan seperti ini dengan anak Bapak Ibu ya. Nah, menanyakan keyakinan setelah bla 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 menjawab. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita tanyakan Bapak Ibu, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, keyakinan di sekolah kita itu sesuai dengan yang kamu lakukan? Tanyakan, apakah nilai yang kamu lakukan itu sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Cita-cita kamu mau jadi apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Tanyakan dengan anak seperti ini Bapak Ibu. Itu adalah proses menanyakan keyakinan. Jadi segitiga institusi itu ada 3 tahap. Pertama apa Pak Puput? Iya, menstabilkan ide. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tidak perlu karena di yang selanjutnya. Terima kasih. Segera melakukan hal yang kecil untuk menggapai sesuatu yang besar. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu berbagi praktik baiknya kepada anak. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Yang kedua mempraktekkan segitiga restitusi apabila anak mempunyai kasus. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke, saya akan memberikan 1 kasus Bapak Ibu. Silakan berpasangan, nanti maju ke depan, 1 menjadi anaknya, 1 menjadi gurunya. Oke, saya akan memberikan 1 kasus ya Bapak Ibu ya, sebentar. Kita sama-sama menyelesaikan 3 restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, itulah berbagi praktik baik yang saya lakukan untuk hari ini. Sekali terima kasih sudah hadir di sini dan bisa berbagi ilmu untuk Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.